Shalom, selamat sore, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku. Ya, hari ini kita bersama-sama tanggal 5 Agustus 2020 kita membangun ibadah kita di dalam persekutuan ibadah keluarga pada sore petang hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita khususkan ibadah kita ambil saat teduh. Mari kita tunduk kepala. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Para kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia, mari kita memuji namanya melalui Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, muliakanlah Tuhan Allah. Si sayangnya, kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Saudaraku, tiba saatnya kita saat ini kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan bacaan kita pada sore petang ini terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara, saya ajak panjenengan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan di sore petang hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh melewati segala rangkaian aktivitas kehidupan kami lalui dengan kami yakin dan percaya apapun yang terjadi, baik itu yang menyenangkan maupun tidak, adalah seizin Tuhan untuk kami nikmati di dalam kami menghayati panggilan kami sebagai umat milik Tuhan. Di sore saat ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami yang lain, kami hendak membangun persekutuan kami. Kami ingin membaca, merenungkan, menghayati akan sabda firman Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu, mampukan kami ya Tuhan, kami bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami semua. Kami juga mohon ampun bila di dalam hidup kami ada hal yang tidak sesuai atau seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Kami mohon ampun dan maaf. Sucikan kami, tahirkanlah kami kembali sehingga saat ini kami amini sebagai waktu Tuhan untuk melawat kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada bacaan kita saat ini, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kuberikan dan yang juga kujadikan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Bagaimana kabarnya panjenengan hari ini? Semua baik-baik? Saya yakin panjenengan yang ada di rumah, dimanapun panjenengan berada, semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi bahagia, karena saya yakin Tuhan menyertai dan memberkati, menopang dan menolong setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, yang menjadi ayat nats dalam perenungan kita saat ini terambil di dalam ayatnya yang keempat, yang demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah atau Bapak, Ibu punya sesuatu benda yang berharga bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara? Entah itu buku, entah itu kendaraan, entah itu tanaman, entah apapun, atau juga Bapak, Ibu, Saudara punya anggota tubuh yang menjadi kebanggaan, yang menjadi pesona yang panjenengan kagumi, dan panjenengan begitu sayang dengan anggota tubuh yang panjenengan miliki. Mungkin rambut, mungkin telinga, mata, senyum, bibir, tangan, otot, kaki, dan semuanya yang ada di Bapak, Ibu miliki. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pasti ada di beberapa Bapak, Ibu, Saudara memiliki benda-benda ataupun anggota tubuh yang menjadi kebanggaan, yang menjadi paling dihargai luar biasa. Salah satu dan beberapa banyak sih, tidak sedikit orang di dunia ini, bahkan artis, bahkan pemain olahraga, dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia sampai berani mengeluarkan rupiah yang sangat besar karena
orang-orang ini sangat menghargai salah satunya anggota tubuh mereka. Contohnya Julia Robert. Panjenengan tahu Julia Robert? Ya, pada zaman itu mudanya Julia Robert memiliki senyuman yang sangat manis, sangat elegan. Bahkan sampai saat ini senyuman Julia Robert tetap mempesona banyak orang meskipun dia tidak secantik dulu lagi. Bapak Ibu tahu senyuman Julia Robert, dia berani mengasuransikan senyumannya itu kurang lebih sekitar 422 miliar rupiah. Hanya soal senyum. Bapak Ibu tahu David Beckham? Ya, pemain sepak bola David Beckham. David Beckham mengasuransikan kakinya karena dia sangat bangga dengan kakinya. Kurang lebih sekitar 70 juta dolar Amerika. Atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 900 miliar Bapak Ibu dan Saudara. Wah, ada lagi yang lebih fantastis. Kaki dari pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Tidak main-main. Dia mengasuransikan kakinya dengan harga 144 juta dolar Amerika. Kalau dirupiahkan kurang lebih 2 triliun. Itu masih tidak seberapa Bapak Ibu dan Saudara. Ada lagi yang fantastis dan jumlahnya sampai kurang lebih 14 triliun. Yaitu, panjenengan ingin tahu siapakah yang mengasuransikan beberapa anggota tubuhnya sampai 14 triliun? Ya, dia adalah Mariah Carey. Dia mengasuransikan kakinya sebesar 1 miliar dolar Amerika atau kurang lebih 14 triliun rupiah. Wah, angka yang begitu fantastis, angka yang begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudaraku. Orang berani untuk membayar luar biasa karena dia mengagumi, dia menghargai ciptaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Julia Robert senyumnya, David Beckham, kaki dan Cristiano Ronaldo, juga Mariah Carey, dan juga beberapa orang di dunia, bahkan ada yang mengasuransikan bokongnya, dadanya, dan lain sebagainya dengan harga-harga yang sangat fantastis. Bahkan ada salah satu komedian dari luar negeri, dia mengasuransikan matanya karena matanya agak juling begitu, dan itu menjadi aset dia. Di sekitar tahun 1940-an dia mengasuransikan matanya sebesar 20.000 dolar Amerika pada zaman itu. Itu ada angka yang fantastis Bapak Ibu dan Saudara. Karena begitu cintanya, begitu berharganya anggota tubuhnya, sehingga dia berani mengeluarkan rupiah yang begitu fantastis. Bapak Ibu dan Saudara, jauh dari semuanya itu, bahwa ada hal yang begitu fantastis lagi dalam kehidupan panjenengan dan saya, yaitu kehidupan iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat Yesaya pasal 43 ayat 1-7 bagaimana menceritakan bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun manusia, Tuhan senantiasa hadir. Dia datang, dia menemani, dia melindungi, menyelamatkan, bahkan mengarahkan setiap kehidupan. Bahkan Tuhan berkata, ketika kamu menyeberangi sungai, kamu tidak akan hanyut. Ketika kamu menyeberang air, kamu tidak akan tenggelam. Ketika kamu menyeberangi api sekalipun, kamu tidak akan terbakar. Dan api tidak akan menghanguskan engkau. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sangat-sangat menghargai. Bahkan di mata Tuhan, manusia adalah bagian yang
mulia, sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Tidak percayakah Bapak Ibu bahwa kita, panjenengan dan saya adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan? Bapak Ibu, manusia, kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dari apa? Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Sesuatu hal yang tidak lazim. Sesuatu hal yang tidak jauh berharga. Tetapi ketika manusia tercipta dan terbentuk, Tuhan menaruh manusia itu di Taman Eden, taman yang indah milik Tuhan. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat bernilai lebih meskipun manusia dari tanah, dari debu. Tetapi Tuhan melihat bahwa manusia sangatlah berharga. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa dan Tuhan marah ketika melihat manusia tidak seturut dengan kehendaknya, Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Tetapi ingat, di balik kemarahan Tuhan, Tuhan masih begitu mencintai manusia. Tuhan masih tidak mampu melihat manusia sengsara. Adam dan Hawa dibuatkan pakaian untuk mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika zaman Nuh, manusia sudah mulai tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mulai berencana menghancurkan manusia, tetapi satu keluarga Tuhan selamatkan. Karena Tuhan masih melihat bahwa manusia berharga. Bertahun-tahun berikutnya Bapak Ibu, karena begitu berharganya manusia, Tuhan mengupayakan berbagai macam cara untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan sampai anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman yang hidup, yaitu Sang Kristus Yesus, hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Menjadi satu-satunya pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa untuk menjadi pengganti manusia harus ada satu nyawa yang berkorban, yaitu Sang Kristus Yesus di kayu salib. Ini mau menunjukkan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa panjenengan dan saya adalah pribadi yang sangat berharga. Sekarang pertanyaannya, kalau panjenengan dan saya adalah manusia, ciptaan Tuhan yang berharga, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk Tuhan? Apakah kita dengan sembrono melakukan kehidupan ini? Atau kita justru menjaga dengan baik, melakukan kehidupan kita dengan baik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan? Atau kita menuruti tawaran-tawaran dunia yang berbeda jauh dengan apa yang Tuhan Yesus teladankan, Tuhan Allah ajarkan dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat panjenengan dan saya adalah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita seenaknya saja hidup di dunia ini. Bukan berarti kita enak-enakan. Ya, hidup cuman sekali. Banyak orang yang berkata, hidup cuman sekali di dunia ini. Ayo kita nikmati hidup ini. Dengan apa yang fasilitas dunia berikan. Wow. Tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup di dunia ini memang sekali. Tetapi bagaimana Tuhan sudah mengupayakan sebuah kerangka keselamatan bagi panjenengan dan saya. Karena panjenengan dan saya adalah pribadi yang berharga. Mari kita respon rahmat dan hikmat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita sejak dari pada zaman dulu sampai zaman sekarang. Mari kita hidupi dengan rahmat. Mari kita lakukan dengan baik. Dan kita lakukan dengan senantiasa mengikuti, meneladani setiap contoh-contoh, teladan demi teladan yang Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus
lakukan. Bersandarlah kepada Roh Kudus, karena Dialah teman bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat berproses. Selamat menata diri dan menata kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan. Adapun dasar teknik dalam kita menyerahkan persembahan, untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku warga jemaat Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan tersebut kepada Bapak, Ibu, penatua diaken yang ada di Dasawisma ataupun yang terdekat di rumah panjenengan. Bisa langsung panjenengan menyerahkan persembahan tersebut kepada Bendahara Jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Driat Handoko. Juga bisa langsung diserahkan kepada Pendeta Jemaat atas nama Pendeta Sandia Diwijaya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ada dimanapun panjenengan berada, yang tergerak hatinya untuk ingin menyerahkan persembahan kepada Jemaat Situbondo, panjenengan bisa langsung mentransfernya kepada rekening yang tertera di layar kaca. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara atas partisipasi panjenengan semua. Kiranya apa yang panjenengan berikan ini boleh mendukung setiap pelayanan demi pelayanan di jemaat kami dan dimanapun persembahan itu dipergunakan. Kiranya Tuhan memberkati, melimpahkan rahmat dan hikmat rezeki dalam kehidupan panjenengan pribadi lepas pribadi. Mari persembahan ini kita iringi dengan kita bernyanyi kidung jemaat nomor 344. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang keempat. Ingat akan nama Yesus. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita serahkan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bila di sore petang hari ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan kami dengan Tuhan.
beserta beberapa anggota keluarga kami, baik yang ada di rumah maupun di dalam perjalanan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh merasakan sentuhan dan sapaan-Mu melalui pelayanan, baik pujian, doa, dan juga perenungan akan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-7. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan memberikan pertolongan, penyertaan kepada setiap kami. Karena bagi kami, setiap pribadi lepas pribadi sangatlah berharga di hadapan mata Tuhan. Dan kami tidak tanggung-tanggung. Tuhan memberkati, Tuhan menopang kami. Bahkan Tuhan rela untuk hadir ke tengah-tengah kehidupan kami, untuk menopang kami, menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Inilah wujud bagaimana Tuhan sangat menghargai kami semua, umat-Mu, ciptaan-Mu manusia. Kiranya Tuhan di dalam kami mengupayakan merespon kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami semua. Ajar kami untuk bisa menata kehidupan kami jauh lebih baik. Hari lepas hari jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu melakukan setiap karya-karya yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami mencontoh dan menteladani setiap hal yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu menopang dan menolong kami, memampukan kami menghidupi firman-Mu ini. Sehingga hidup kami senantiasa dipandu, diterangi, dituntun dengan hikmat dan rahmat dari-Mu Tuhan. Bila saat ini kami mengucap syukur, bila kami diizinkan untuk menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening. Kiranya Tuhan, persembahan ini menjadi bentuk hormat, syukur, dan sukacita kami atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan dan sucikan. Persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jaiwetan, Jemaat Situbondo, bahkan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat yang senantiasa menata dan mengelolanya. Kiranya roh hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa mengurapi dan menghidupi. Sehingga apa yang dilakukan oleh kami semua hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami saat ini membawa syafaat kami, terkhususnya untuk kehidupan bangsa dan negeri kami. Engkau tahu kondisi dan situasi kami saat ini ya Tuhan. Kami berada dalam peristiwa-peristiwa yang kadangkala menyulitkan kami, dan juga kadangkala kami harus mengalami tergopoh-gopoh, goyah, bahkan terjatuh. Baik dalam segi perekonomian, baik dalam segi politik, kehidupan sosial bermasyarakat, dan di dalam kehidupan berdampingan kami dengan seluruh alam ciptaan yang lain. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan senantiasa memampukan kami, baik kami selaku masyarakat dan juga para pemimpin negeri kami. Kiranya roh hikmat bijaksana senantiasa memampukan kami semua bersinergi, bekerja sama, mendorong senantiasa memajukan negeri ini untuk menjadi tempat, rumah, kediaman yang aman nyaman bagi kami semua untuk tinggal berteduh. Terlebih di dalam negara kami, pemerintahan kami mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, Kau tahu situasi saat ini yang semakin menyekam. Banyak jiwa-jiwa pribadi, lepas pribadi yang berguguran karena dahsyatnya pandemi COVID. Mari ya Tuhan, rahmat dan hikmat-Mu
tangan-Mu senantiasa bekerja, berada di bagian terdepan, menopang dan menolong kami, melindungi dan menyelamatkan kami semua umat manusia. Kami percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang besar bagi kami semua, sehingga kami boleh hidup, melanjutkan setiap rangkaian hidup kami di tengah-tengah ziarah kami di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua, baik setiap pribadi yang hari ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mendambakan pertolongan Tuhan, mendambakan sentuhan dan sapaan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, jamahlah, tengoklah setiap pribadi mereka. Untuk keluarga yang pada saat ini mendambakan pemulihan, kedamaian, keharmonisan. Untuk setiap pasangan yang mendambakan buah hati, setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup maupun pekerjaan. Anak-anak kami yang belajar maupun bekerja, baik di dalam kota maupun di luar kota, maupun mereka yang pada saat ini mengalami dampak langsung dari COVID-19. Untuk para diyuswa, para janda, duda, yatim piatu, setiap ibu-ibu yang sedang hamil, setiap pribadi lepas pribadi. Engkau tahu setiap kondisi hati yang berseru di hadapan Tuhan. Mari ya Tuhan, dengarkan setiap hati kami. Kiranya jamahan-Mu, topangan-Mu, berkat Tuhan senantiasa mengurapi dan memampukan kami semua. Terlebih ajarlah kami untuk hidup senantiasa bersandar kepada Tuhan, menaruh pengharapan kami kepadamu saja. Sehingga hidup kami senantiasa berada dalam rengkuhan, hidup kami berada dalam topangan kasih tangan Kristus. Bapa, ampuni kami bila di dalam seluruh rangkaian kami beraktivitas maupun di dalam kami beribadah, berdoa, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan Tuhan. Layakkanlah kami, hidup kami senantiasa dituntun seturut dengan rangkaian kasih Tuhan. Tuhan, untuk malam nanti kami akan istirahat tidur. Kami letakkan tubuh kami untuk istirahat di malam hari. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali menghadapi hari esok di dalam pengharapan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami akan undur, kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami di hari ini dan selanjutnya. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan melindungi kami semua, serta berkat Tuhan menaungi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata, merawat kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudaraku ibadah keluarga pada sore petang hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan saat ini senantiasa boleh membangun iman kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dimampukan kita untuk menjalani setiap proses hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara, himbauan yang senantiasa terus kami lakukan kepada panjenengan ketika panjenengan keluar rumah, kami harapkan panjenengan tetap memakai masker dimanapun panjenengan berada. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakanlah hand sanitizer, menjauh dari kerumunan orang banyak, jaga social distancing dan physical distancing panjenengan, sehingga kita tetap sehat. Dan dengan itu kita bisa memutus mataran penyebaran virus COVID-19. Tetap semangat, tetap berdoa, menyandarkan diri kepada Tuhan, dan senantiasa Tuhan memberkati
kehidupan panjenengan semua. Nuwun.